Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Niken Wulan Hastimurti, SKEP MKEP. Saya adalah dosen tetap program studi D3 Keperawatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Indramayu. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan persyaratan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan kode mata kuliah KEPKK 5043. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi D3 Keperawatan dengan bobot 3 SKS yang terbagi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem syaraf, dan sistem penginderaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem syaraf, dan sistem penginderaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang ketiga, yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem syaraf, dan sistem penginderaan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, yaitu mata kuliah ini membahas tentang masalah kesehatan yang lazim, yang terjadi pada usia dewasa, yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, khususnya pada sistem imun, sistem persyarafan, sistem muskuloskeletal, sistem indera, dan sistem integumen. Berikut ini adalah bahan kajian yang saya berikan kepada mahasiswa. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi melalui UTS dan UAS. Adapun referensi yang saya gunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum, ditambah dengan referensi pendukung seperti artikel yang terbaru. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu pendekatan yang menggabungkan 3 elemen penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan mahasiswa. Yang pertama, delivery atau penyampaian, di mana materi disampaikan kepada mahasiswa dengan metode luring. Dengan penyampaian materi dilakukan melalui berbagai metode seperti ceramah, kemudian diskusi, presentasi video, dan juga literatur. Materi bahan ajar dalam bentuk PPT ataupun PDF yang dimana di seluruh materi tersebut dapat diakses mahasiswa dengan akun Siakat masing-masing sebelum proses perkuliahan berlangsung. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur di mana sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, di mana jurnal tersebut berasal dari artikel penelitian saya, jurnal nasional maupun internasional, dan bisa juga berasal dari artikel yang berhubungan dengan keperawatan medikal bedah. Selanjutnya, metode interaction, sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan menggunakan metode student-centered learning, di mana pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pendidikan, dengan fokus pada kebutuhan, kemampuan, serta minat dan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif, pemahaman mendalam, dan mengembangkan keterampilan kritis dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam menerapkan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL melalui diskusi, presentasi, maupun skill lab dan praktikum, di mana dalam memaparkan materi, dosen dan mahasiswa aktif bertanya dan memberikan insight dan aktivitas lainnya. Jalan kolaboratif melalui focus group discussion, yaitu dengan studi kasus, mengangkat isu-isu terkini yang kemudian dianalisis dan didiskusikan secara kelompok. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa memberikan masalah yang nyata dan harus diselesaikan, di mana ini membantu mahasiswa memahami relevansi materi pembelajaran dengan wujud kasus yang nyata. Adapun platform yang digunakan yaitu Siakat yang dapat diakses melalui siakatpolindra.ac.id,
pada portal akademik dosen untuk absensi dan e-learning Polindra untuk materi perkuliahan serta pengumpulan tugas. Platform tersebut digunakan untuk mengisi presensi kelas, mengakses materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan submit tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Tahap ini merupakan tahap di mana pemahaman dan keterampilan mahasiswa itu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami materi yang diberikan serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif secara objektif dan transparan. Untuk asesmen tersendiri, sistem penilaian dilakukan dengan 4 komponen, yaitu melalui UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 20%, praktikum sebanyak 40%, dan juga soft skill sebanyak 20%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, atau sering disingkat dengan DAI. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semua. Sehat? Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-7. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, karena topik hari ini adalah asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem integumen, ya, khususnya pada topik pressure ulcer, yang nanti akan kita bahas selama 60 menit ke depan, yang akan dilanjutkan dengan praktikum, ya. Baik, mari silahkan dibuka handphonenya, kita absensi lewat link ya. Oke, semua sudah terrecord? Tidak ada yang alfa hari ini? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi tentang patofisiologi tentang pressure ulcer, kemudian mengidentifikasi faktor resiko terjadinya luka tekan atau pressure ulcer. Yang ketiga, melakukan pengkajian luka tekan, dan yang keempat adalah mampu menyusun diagnosa dan intervensi keperawatan yang sesuai dengan keluhan pasien. Selanjutnya, oke, yang lalu kita sudah belajar tentang sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem yang mempelajari tentang kulit. Nah, kulit itu merupakan bagian perlindungan paling luar dari tubuh. Dia merupakan bagian juga dari sistem imun. Nah, pressure ulcer itu disebut juga dengan luka tekan atau luka ulkus. Ya, kalau pada pasien DM itu kan biasanya juga bisa disebut dengan luka decubitus. Luka tekan atau pressure ulcer adalah cedera pada kulit dan jaringan yang di bawahnya disebabkan oleh tekanan yang berkepanjangan yang biasanya terjadi di area tulang yang menonjol. Ya, nah biasanya pasien-pasien dengan apa yang tidak bisa tirah baring? Berpindah posisi. Pasien stroke. Ya, terus dengan pasien yang menggunakan ventilator, ya dia kan harus dimobilisasi miring kanan, miring kiri begitu ya. Nah, ini adalah patofisiologis terjadinya pressure ulcer atau luka tekan. Ya, di mana luka tekan itu bisa terjadi atau ditemukan di area kulit yang menonjol dan terhimpit. Ya, kemudian setelah lukanya itu ketekan, ya berarti akan muncul kemerahan atau disebut dengan eritema, ya kemerahan. Kemudian ketika dia tergesek, kemudian terlalu lama ditekan gitu ya atau tertindih, itu akan menyebabkan luka. Nah, lukanya itu biasanya terjadi pada awalnya itu ada di epidermis, ya. Epidermis itu bagian lapisan paling atas, ya. Kalau misalnya pada pertama kali dia terkena pressure ulcer, biasanya itu kayak orang tergores. Ya, lukanya tuh belum terbuka yang menyebabkan adanya darah keluar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada di kalau sudah lama kemudian dia bisa ke area dermis,
hipodermis, muscle sampai dengan ke area tulang. Ya, itu adalah step tahapan dari pressure ulcer. Oke. Nah, ini adalah faktor risiko. Yang pertama adalah imobilisasi yang tadi, pasien tidak bisa tirah baring. Kalau misalnya kita pernah tidur di satu sisi miring, ya, terus ketika kita berpindah posisi, biasanya ini kemerahan, kayak ada bekas-bekas tuh ya. Nah, itu kalau misalnya tidak diganti posisi selama 2 jam sekali, itu lama-lama kan merah, panas, terus lama-lama perih. Hampir mirip dengan kejadian ruam popok bayi. Ya, ruang popok bayi itu kan biasanya di area pantatnya kan lembab ya, kemudian dia kalau di pantat sering kedudukan, terjadilah kemerahan ruam-ruam. Kemudian malnutrisi, orang yang nutrisinya tidak terpenuhi. Kenapa? Biasanya kalau orang dengan tirah baring, nutrisinya tidak terpenuhi, nah padahal nutrisi itu dibawa oleh sel darah merah diedarkan. Ketika di area tersebut tertekan, kemudian input nutrisinya tidak adekuat, maka bisa terjadi perlukaan. Jadi perdanda juga tidak lancar. Kemudian ada inkontinensia urin ataupun feses, gangguan perfusi jaringan dan usia lanjut. Kalau inkontinensia urin atau feses itu biasanya yaitu bukannya dari yang kayak ruam popok kayak gitu, hampir mirip. Selanjutnya, nah pressure ulcer itu dibagi menjadi 4 stage ya atau 4 golongan. Yang pertama itu di stadium 1, di mana area kulit itu tampak utuh dengan area yang terlokalisir kemerahan atau disebut juga dengan erythema non danceable. Dan tekanan terjadi secara berkepanjangan. Jadi kalau stage 1 tuh di area sini paling atas yang tadi kayak kulit ngelupas. Ya. Kemudian di stadium kedua atau stage kedua itu hilangnya sebagian ketebalan kulit dengan luka terbuka di area dermis. Dasar luka masih bagus dan tampak utuh, pecah atau melepuh. Nih, stage kedua. Bolong sih, tapi bolongnya belum sampai ke area fat atau di area lemak. Jadi, biasanya kebuka warnanya putih atau kelihatan dagingnya. Itu di stage kedua. Kalau di stage ketiga itu hilangnya jaringan dengan ketebalan penuh di mana lemak terlihat namun tulang rawan, tendon, ligamen, otot dan tulang tidak terlihat. Jadi sudah agak dalam. Kalau misalnya ini 1 mili, kemungkinan di sini 2 sampai 3 1 sampai 2 cm, 3 cm dan ini bisa sampai ke tulang, tergantung berapa ketebalan dari kulit setiap individu. Kemudian di stadium keempat, yaitu luka dalam keadaan full thickness yang telah mencapai lapisan otot dan tendon, dan juga sampai dengan tulang ya, Dek. Nah, di situ bisa terjadi destruksi atau kerusakan secara meluas. Jadi, biasanya lukanya kecil, tapi biasanya dia bisa ngerowong ke bawah. Jadi bawahnya bisa berlubang. Itu kalau sudah di stadium keempat. Biasanya dia sudah nekrosis. Bisa jadi dari stadium keempat ini akan menyebabkan infeksi lain, ya. Bisa jadi di area sekitarnya yang awalnya itu bagus, ya, karena ada lukanya sudah dalam, itu akan menginfeksi area sekitarnya sehingga lukanya semakin meluas. Pernah mendengar kejadian seperti itu? Pernah mengalami waktu yang praktek? Pernah? Nah, pernah menjumpai, itu kan kalau misalnya ada lukanya berlubang, apa yang dilakukan oleh perawat? Setiap pagi dibersihkan. Itu adalah salah satu langkah preventif untuk mencegah luka tersebut jatuh ke stadium lanjut. Misalnya dia ada di stadium 2 untuk mencegah ke stadium ketiga dan seterusnya. Oke, letak pressure ulcer atau di mana sih letaknya bisa terjadi luka tekan gitu. Apabila posisinya supin atau posisi terlentang, ya kita bisa lihat di area back of head, kepala belakang. Ya, kemudian di area skapula. Mana skapula? Nah, area skapula, kemudian area elbow, ya. Kemudian di sacrum atau di tulang belakang. Kemudian ada di heels. Nah, kalau misalnya pasiennya itu posisi terlentang seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk mencegah? Yaitu tirah baring. Nah, kalau biasanya pasiennya itu stroke, berarti harus ada caregiver yang selalu membolak-balikan pasien, memiring-miringkan pasien 2 jam sekali.
Terus yang kedua ada prone position atau posisi telungkup. Ada nggak posisi telungkup pasiennya? Ada. Ya, dalam kondisi tertentu, pasien dalam keadaan posisi telungkup itu bisa mengalami juga pressure ulcer. Di mana? Di pipi. Kemudian di acromion di sebelah sini. Di breast pada woman ya, atau di area payudara, genitalia pada laki-laki, di lutut sampai dengan di kaki. Nah, yang terakhir ada di lateral position atau posisi miring. Ada di telinga, ya, ada acromion process, kemudian ada di ribs, dada, ya, sebelah samping biasanya, kemudian ada greater trocar, sini pinggul, ya, pinggul ke bawah, ada medial lateral condyle di sini, paha ke bawah sampai dengan ke malleus atau ke mata kaki. Sampai sini bisa dipahami? Di mana saja tadi letaknya kalau posisi terlentang? Satu, tulang belakang, terus scapula, terus elbow, terus sacrum, terus habis itu heels. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus pressure ulcer. Nah, kalau kita lihat ya, derajat 1, cirinya apa? Kemerahan. Nah, biasanya kalau pada posisi pasiennya terlentang, itu tuh dia kemerahan di area bokong sini. Ini lama-lama deh, lama-lama kehitaman. Ya, ini derajat 1 ya. Kehitaman, ini harus terlepas kulitnya. Ya, ketika terlepas kulitnya, masuklah ke derajat 2. Jadi gosong, kelihatanlah dagingnya. Ya, untuk di derajat ketiga ini dia sudah mengalami kedalaman. Bisa dilihat di sini sudah hampir habis di area daging paling atas. Ya, dia ini kalau dilihat ini agak dalam, lebih dalam daripada yang derajat kedua, yang lapisannya kebuka kulitnya. Kemudian yang derajat keempat, kalau kita lihat ini sudah berlubang sampai dengan kelihatan di lapisan lemak tulang sampai biasanya kalau di bokong yang pasiennya tidak tahu ya bed rest di rumah tidak ditirah baring, biasanya sampai ke area tulang sampai bisa terjadinya sepsis. Sepsis akibat dari luka decubitus atau dari ulcer pressure ulcer. Apa yang bisa dilakukan perawat ketika mengetahui pasiennya itu berisiko terjadi pressure ulcer? 1, kita bisa melakukan pengkajian yang dibantu dengan namanya burden score. Nah, burden score ini ada 4 kategori penilaian. Ya, nah ini ada kategori 1, 2, 3, 4. Nah, di setiap item ini ya itu adalah pertanyaannya. Yang pertama, persepsi sensori. Ya, seperti apa? Ada completely limited, very limited, slightly limited, no impairment. Ini bisa dijabarkan dalam bahasa Indonesia. Untuk item kedua, kelembapan. Seperti apa kelembapannya? Ya, apakah misalnya pressure ulcer-nya itu ada di sacrum? Oh, mungkin pasiennya bed rest pakai pampers pada dewasa. Pampersnya diganti enggak 4 jam sekali, 2 jam sekali, bagaimana luarannya seperti itu. Kemudian aktivitas daily activity-nya seperti apa ya? Apakah dia beraktivitas secara aktif atau berkurang atau bahkan dia bed rest. Nutrisinya seperti apa, intake-nya, kemudian ada pergeseran dan gesekan atau tidak begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Setelah dikaji, pasti kita akan menentukan masalah. Ya, setelah menentukan masalah kan berarti ada diagnosa keperawatan. Kalau pada pressure ulcer itu biasanya ada perawatan yang sering muncul. Biasanya apa? Gangguan integritas kulit. Kemudian yang kedua ada nyeri. Nyeri kronik apa akut? Nyeri akut. Tergantung kalau misalnya dia berapa bulan. Kalau nyeri akut berapa bulan? Betul. Kemudian intervensi apa yang bisa dilakukan pada pasien dengan gangguan pressure ulcer atau dengan ulkus? Ubah posisi setiap 2 jam, tirah baring. Kemudian gunakan alas tekan yang rendah atau kasur anti decubitus. Kasur yang ada lubang-lubangnya, kasur angin pernah lihat?
Nah, kasur angin itu sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang imobilitas, ya contoh pasien stroke yang tidak bisa bergerak, berjalan, yang adanya cuma tertidur. Nah, itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan kasur anti dekubitus. Kemudian lakukan perawatan luka sesuai standar. Ya, bisa setiap hari, setiap pagi itu harus diganti. Kemudian edukasi pasien dan keluarga ya terkait dengan hygiene. Misalnya itu lukanya ada di area bokong, berarti dia harus sering-sering mengganti pampers atau popok dewasa apabila sudah basah. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi dan dokter. Untuk apa? Meningkatkan intake cairan dan pemberian obat antibiotik biasanya untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke, selanjutnya saya punya studi kasus. Ya, nanti silahkan dibagi menjadi 4 kelompok besar, ya, di mana nanti tugasnya adalah menentukan jawaban bagaimana cara pengkajian luka pressure ulcer pada kasus Nyonya S, 72 tahun, tirah baring, berat badan menurun, inkontinensia urin, nyeri, dan ditemukan luka di sakrum. Oke, begitu 10 menit dari sekarang ya, silahkan. Nanti kalau sudah selesai, bisa perwakilan kelompok untuk maju memaparkan jawabannya. Oke, sudah? Ada yang mau maju? Siapa tadi ya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok siapa? Oke, Mbak siapa namanya? Fadilah. Mbak Fadila, silahkan. Bu, bentar, Bu. Ini yang di papan yang pertanyaan ini. Nomor 1. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Nur Fajri. Saya izin menjawab ya, Bu. Pada tahap pengkajian pressure ulcer, tahap awal pressure ulcer dapat diidentifikasikan dengan perubahan warna kulit seperti kemerahan atau kehitaman dan perubahan suhu kulit. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, ya silahkan. Perkenalkan, saya Lesti Aprianti, izin menjawab pertanyaan nomor 2, Bu. Apa peran nutrisi dalam pencegahan dan pengobatan pressure ulcer? Yaitu, nutrisi yang baik dapat membantu mencegah dan mengobati pressure ulcer dengan meningkatkan kesehatan kulit dan jaringan, serta mendukung proses penyembuhan luka. Oke. Untuk yang nomor 3. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Inti Mulyati, izin menjawab ya Bu, pertanyaan nomor ketiga. Cara untuk mengelola nyeri pada pasien pressure ulcer itu bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan analgesik dan melakukan perawatan luka yang tepat dan menggunakan terapi tambahan seperti terapi fisik dan terapi kognitif. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk teman-teman sudah menjawab. Berikan amplop untuk teman-teman. Oke. Berada di penghujung materi ya. Ada kesimpulan dulu sebelum ada tugas. Jadi, pressure ulcer itu dapat terjadi pada individu dengan kasus minimal pergerakan atau bed rest tanpa ada dilakukan tirah baring. Derajat keparahan pressure ulcer dapat dilihat dari keadaan luka pada pasien. Jadi kalau misalnya kalian sendiri tidur, gak tirah baring, mager banget gitu kan. Nah, nanti kalau lama-lamaan bisa terjadi juga pressure ulcer. Tapi kalau orang pada tidak bed rest, bisa mobilisasi, itu dia akan minim terjadi pressure ulcer. Oke, ini adalah buku yang saya gunakan untuk membuat materi. Nanti silahkan dicek, ada di perpustakaan. Kemudian, ini penugasan. Tugas pada minggu ke-7 tentang bagaimana asuhan keperawatan pada pasien stroke dengan dekubitus. Ya, secara berkelompok yang tadi sudah dibagi ya. 3 sampai dengan mahasiswa per kelompok, ada 4 kelompok yang meliputi pengkajian komprehensif secara holistik. Kemudian kalau sudah dibuat pengkajian sampai dengan asuhan keperawatannya, dikumpulkan di e-learning ya, nanti kita bahas di pertemuan ke-8. Gitu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup? Paham ya? Jelas? Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada saya.
Saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, luar biasa semangatnya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk di kemudian hari. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khususnya di bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.